Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Ulfa dengan NIM C0C021028. Baiklah, tujuan saya membuat video ini adalah untuk menjelaskan satu materi yang berjudul Hukum Perdagangan Internasional. Yang pertama, pengertian hukum perdagangan internasional. Perdagangan internasional adalah kegiatan tukar-menukar atau transaksi jual-beli barang atau jasa antara suatu negara dengan negara lain yang tujuannya untuk memenuhi kebutuhan negaranya dan mencari keuntungan. Yang kedua, prinsip-prinsip hukum perdagangan internasional. Negara yang maju dan berkembang dapat dilihat dari seberapa gencarnya perdagangan internasional yang dilakukan di negara tersebut. Tentunya tidak terlepas dari prinsip hukum perdagangan internasional yang mengatur dan menggerakkan semua aktivitas perdagangan tersebut. Berikut 4 prinsip hukum perdagangan di Indonesia. Yang pertama, prinsip dasar kebebasan berkontrak. Yang kedua, prinsip dasar Pacta sunt servanda. Yang ketiga, prinsip dasar penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Yang keempat, prinsip dasar kebebasan komunikasi atau disebut dengan navigasi. Yang selanjutnya, yang ketiga, langkah-langkah yang harus diambil pemerintah dalam mengantisipasi pasar bebas. Yang pertama, dalam era perdagangan bebas dan era globalisasi, setiap pembuat kebijakan di bidang perdagangan internasional, demikian juga para pelaksana di lapangan dituntut untuk memiliki wawasan internasional. Yang kedua, dari kecenderungan yang telah berlangsung di area internasional, haruslah disadari bahwa kepentingan nasional perlu diperjuangkan dengan lebih baik dan aman dalam konteks saling ketergantungan semua bangsa, bukan dengan cara saling melemparkan masalah kepada negara lain. Yang ketiga, dalam era globalisasi, konsep kedaulatan harus dipergunakan dengan kearifan yang tinggi, mengingat konsep ini telah mengalami perubahan yang substansial internasional. Yang keempat, keanggotaan Indonesia adalah dalam WTO merupakan suatu kenyataan hukum yang membawa konsekuensi dalam hak dan kewajiban. Untuk mengamankan hak-hak yang diperoleh dari keanggotaan ini dalam jangka panjang adalah dengan cara memperkuat sistem perdagangan multilateral yang telah disepakati mayoritas bangsa-bangsa ini. Yang kelima, sebagai negara berkembang, Indonesia sangat berkepentingan agar hukum yang mengatur lalu lintas perdagangan internasional benar-benar ditegakkan. Yang keempat, komitmen dan langkah-langkah pemerintah Indonesia mendukung liberalisasi perdagangan. Dalam ketetapan MPR RI nomor 4 MPR 1999 tentang GBHN 1999 sampai 2004, khususnya mengenai hubungan luar negeri, antara lain dijelaskan bahwa arah politik luar negeri yang bebas aktif dan berorientasi berkepentingan menitik beratkan pada solidaritas antar negara berkembang, mendukung perjuangan kemerdekaan bangsa-bangsa, menolak penjajahan dalam segala bentuk, serta meningkatkan kemandirian bangsa dan kerjasama internasional bagi kesejahteraan rakyat dalam perdagangan internasional tersebut. Yang kelima, campur tangan pemerintah dalam pasar bebas. Beberapa kegagalan dari pasar bebas yang seperti dijelaskan di atas menuntut para ahli ekonomi berpikir tentang campur tangan pemerintah dalam pasar untuk pengaturan kegiatan ekonomi. Campur tangan pemerintah itu yang dimaksudkan dengan tujuan sebagai berikut. Yang pertama, mengawasi agar akibat ekstern kegiatan ekonomi yang merugikan dapat dihindari. Yang kedua, menyediakan barang publik yang cukup hingga masyarakat dapat membelinya dengan mudah dan murah. Yang ketiga, mengawasi kegiatan perusahaan, terutama perusahaan yang besar yang dapat mempengaruhi pasar. Yang keempat, menjamin agar kegiatan ekonomi yang dilakukan tidak menimbulkan ketidaksetaraan dalam masyarakat. Yang kelima, memastikan pertumbuhan ekonomi dapat diwujudkan secara efisien. Baiklah, itulah yang dapat saya jelaskan dalam materi
hukum perdagangan internasional. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.